warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jatiur 9 kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini edisi hari Senin 26 September 2011. Jatiur 9 menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya, Edi Purwanata Wijaya, inilah Jatiur 9 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Subang. 102 siswa di Sekolah Dasar Karangmulia, Kampung Katepeng, Desa Kohar, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, terpaksa harus menjalani kegiatan belajar dalam kondisi memprihatinkan. Pasalnya, semua ruangan kelas yang digunakan dalam keadaan rusak berat. Hampir semua ruang kelas yang digunakan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan rusak berat. Lempengan atap yang terbuat dari asbes berlubang, bahkan di ruang kelas yang biasa dipakai siswa kelas 4, atapnya banyak yang bergeser sehingga tampak rongga menganga jika dilihat dari bawah. Selain atap yang berlubang, banyak dinding kelas yang terkelupas dan lantai kelas pun sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Selain lantai yang telah berlubang, lantai pun berdebu. Lebih parah lagi, beberapa ruang sudah tidak memiliki jendela, dan sebagian ruangan kelas pun digunakan untuk gudang dan dapur. Kelas 4, ada dengan kondisi kayak gini, belajar ada gimana, Dek? Nyaman nggak? Nggak konsen. Nggak konsen ya? Kenapa itu, Dek? Bau debu. Bau debu ya? Emang ini sering dibersihin enggak? Sering. Tapi nggak pernah dipel? Enggak ya? Sementara itu, pihak sekolah tidak ada yang bersedia untuk dikonfirmasi mengenai kerusakan ruangan kelas ini. Namun menurut data yang diterima Metro TV, Sekolah Dasar Karangmulia dengan 102 siswa ini pernah direnovasi di tahun 2004 dengan menggunakan dana DAK atau dana alokasi khusus. Mereka berharap kedepannya pihak pemerintah daerah Kabupaten Subang mau mengucurkan bantuan untuk perbaikan gedung sekolah yang dibangun pada 1982 tersebut. Mistam Bargo, Jatiur TV dari Subang melaporkan. Dari Subang kita beralih ke informasi menarik lainnya dari Purwakarta. Jenis makanan yang menggunakan zat berbahaya masih ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta. Hasil lab di Diskoperinda Kabupaten Purwakarta menyebutkan puluhan jenis makanan ditemukan selama perayaan Hari-Hari Besar Nasional. Berikut adalah laporannya. Selama perayaan Hari-Hari Besar Nasional seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan Tahun Baru, petugas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta berhasil menemukan sejumlah jenis makanan yang mengandung zat berbahaya. Ya, insya Allah apalagi momen-momen kegiatan dalam menyambut hari besar agama ataupun besar nasional seperti menjelang Natal ataupun Tahun Baru, mudah-mudahan bisa dilaksanakan lagi karena kita ini baru-baru ini sudah melaksanakan 2 kegiatan secara maraton tahun 2011 ini, yaitu pada menjelang bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Pemeriksaan dilakukan selama pelaksanaan hari-hari besar untuk memberikan rasa nyaman terhadap konsumen serta memberikan rasa efek jera terhadap para pelaku usaha yang nakal. Ade Amerullah, Jatiur TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatiur 9. Waffle kacang, asli garing, asli coklat. Ada jutaan hadiah di dalam bungkus Tango Waffle. Lihat keterangannya di kemasan promo. 1.
menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Sebaiknya Anda melakukan medical check-up secara berkala sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda, sehingga gangguan secara dini dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti. Hidup sehat, keluarga bahagia. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya dari Karawang. Ratusan massa sepetak Serikat Petani dan Peternak Kabupaten Karawang menggelar long march dari Gor Karawang Jalan Tufaret hingga menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bank BRI Karawang. Dalam aksinya, massa menuntut pihak manajemen Bank BRI tidak mempersulit dalam memberi pinjaman kepada para petani. Ratusan massa sepetak Serikat Petani Peternak serta nelayan Kabupaten Karawang Senin siang berkumpul di Gedung Olahraga Karawang, belum melanjutkan dengan menggelar long march hingga ke Jalan Tufaret. Setelah menggelar long march, massa yang tergabung dalam aksi sepetak ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Bank BRI Kabupaten Karawang. Para pengunjuk rasa yang berdatangan dari berbagai daerah di Karawang ini menggelar aksinya dengan damai. Dalam orasinya, massa menuntut agar pihak manajemen Bank BRI tidak mempersulit memberikan pinjaman kepada para petani dan peternak serta nelayan yang ada di Kabupaten Karawang. Meski dari pihak manajemen Bank BRI telah memberikan jawaban dan akan memperhatikan keluhan para pendemo, namun para pendemo ini mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika keinginan para pendemo tidak secepatnya direalisasi. Sebelumnya, para pengunjuk rasa sepetak juga melakukan demo di 3 titik, yakni Bank BRI, Rumah Sakit Umum Kabupaten Karawang, serta Gedung Pemda Kabupaten Karawang. Aceng Padilla, Jatiluhur TV dari Karawang melaporkan. Masih berita dari Karawang. Ratusan warga desa Tamelang, Kecamatan Purwasari menggelar aksi unjuk rasa di halaman perusahaan PT Vita. Mereka menuntut pihak perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat lingkungan perusahaan. Tidak hanya itu, warga juga menuntut agar kepala desa tidak berpihak kepada perusahaan. Berikut adalah laporannya. Ratusan warga desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang ini Senin pagi berorasi di halaman perusahaan PT Titan, Jalan Raya Karawang, Cikampek. Ratusan massa yang umumnya adalah warga yang ada di lingkungan perusahaan ini menuntut agar pihak perusahaan memberikan kontribusinya kepada warga di sekitar perusahaan. Tidak hanya itu, massa juga mengecam tindakan Kepala Desa Tamelang yang dinilai telah berpihak kepada perusahaan. Warga Tamelang mengancam akan segera melakukan aksi demo besar-besaran jika pihak perusahaan tidak secepatnya merealisasi tuntutan warga. Aceng Padilla, Jatiluhur TV dari Karawang melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatiluhur 9. Halo, Santosa Hospital, ada yang bisa dibantu? Serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. 30% angka kematian terjadi pada jam-jam pertama serangan. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang bertugas mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung. Periksalah kesehatan jantung Anda sedini mungkin untuk menghindari resiko kematian. Salah satu cara deteksi terkini adalah dengan kateterisasi jantung, di mana dengan cara ini penyempitan pembuluh darah koroner dapat terlihat dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, yaitu dengan pemasangan balon atau cincin bila diperlukan. Jantung sehat, aktivitas tak terbatas.
Ibu-ibu, ayo mulai arisannya. Siapa ya yang menang? Ibu Nindya. Wah, yang punya uang. Uangnya buat apa, Bu? Buat berlangganan Skynindo. Skynindo itu apa ya, Jeng? Skynindo itu TV berlangganan baru. Ada banyak channel internasional dan Asia. Ada channel khusus film, drama, musik, anak-anak, dan olahraga. Skynindo, saat bersama, saat bahagia. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bergabung di Jatilur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya masih dari Karawang. Warga Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang terpaksa memperbaiki saluran irigasi dengan biaya swadaya para petani. Pasalnya hingga saat ini pihak instansi terkait tidak memperhatikan kerusakan saluran irigasi yang biasa mengairi kurang lebih 300 hektar lahan pertanian. Beginilah aksi yang dilakukan warga dan para petani Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Warga dan para petani terpaksa memperbaiki saluran irigasi yang biasa mengairi 300 hektar lahan pertanian. Sementara pihak instansi terkait hingga saat ini tidak pernah melakukan perawatan, padahal kerusakan saluran irigasi ini telah berlangsung lama. Para petani pun terpaksa memperbaiki saluran irigasi ini dengan biaya swadaya. Lurah, program pembangunan tersier ini dengan pakai anggaran biaya siapa, Pak? Anggaran swadaya masyarakat dari para petani, karena tanggal 1 itu kalau kata orang Sunda mah mitemayan nyawa ngamimitian turun cai tanggal 1. Jadi sebelum tanggal 1 kemarin tanggal 25 itu adakan kerja bakti, kurang lebih ada sekitar 150 orang. Para petani berharap pihak terkait tidak hanya tumpang kaki melihat kondisi para petani saat ini. Terlebih Kabupaten Karawang merupakan daerah lumbung padi. Aceng Padilla, Jatur TV dari Karawang melaporkan.